Bacaan kita kali ini adalah menceritakan tentang ada seorang yang buta sejak lahir. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang yang buta ini sejak lahir, di lingkungan sekitar itu ada beberapa ahli-ahli di situ ternyata tidak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan melakukan itu pada hari Sabat, sehingga banyak suatu protes, tantangan dari beberapa orang di bait Allah itu tidak suka. Memang saudaraku dan teman-teman, untuk berbuat suatu kebaikan itu tidaklah mudah. Ketika kita mencoba untuk berbuat suatu kebaikan, pasti ada tantangan. Ada yang melawan, seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin mencoba untuk membuat suatu penyembuhan di mana orang buta itu yang tadinya tidak bisa melihat, supaya dia bisa melihat. Dan banyak sekali tantangan yang dia hadapi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang kita ingin berbuat suatu kebaikan, tetapi ada orang-orang di sekeliling kita juga mengkritik atas perbuatan kebaikan itu. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun juga sudah mengalami hal yang sama, mengalami hal yang seperti itu. Ketika dia menyembuhkan orang buta itu dengan cara, yaitu dia mengaduk lumpur tanah dengan ludahnya. Kemudian tanah itu ditaruh di matanya yang buta itu. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum dia mengaduk tanah itu dengan ludahnya, dia mengatakan, "Akulah terang itu. Akulah terang itu." Dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa dialah sang terang itu. Dia mengaduk dan kemudian dia mengoleskan adukan itu di matanya. Tapi orang buta itu tidak langsung dapat melihat. Dia harus pergi ke kolam Siloam untuk membasuh mukanya atau membasuh dirinya supaya dia dapat melihat kembali. Jadi, saudaraku, ketika sang firman itu yang merupakan dia yang telah menciptakan alam semesta ini dan tentunya juga menciptakan kita semuanya melalui firman-Nya. Ketika tubuh kita ini ada suatu kerusakan, tentunya yang bisa memperbaiki adalah yang membuat itu, yaitu firman itu sendiri. Kita sendiri pun juga melakukan hal yang sama ketika kita di dunia ini. Ketika mobil kita rusak, kita tidak akan mungkin datang ke arsitek. Kita pasti datang ke bengkel. Karena apa? Karena dia yang membuatnya. Dia tahu komponen-komponen apa yang rusak. Ketika sesuatu barang yang rusak, kita pasti akan datang kepada siapa yang telah membuat. Begitu juga tubuh ini yang rusak, jangan datang kemana-mana, jangan datang ke dukun, jangan datang ke mana, datanglah ke yang membuat tubuh ini, supaya tubuh ini bisa dilihat dan bisa diteliti kira-kira mana yang rusak. Dan Tuhan mengaduk itu, mengoleskan di mata kita dengan bercampurnya
kuasa ilahi dari Allah ini, kuasa itu masuk ke dalam orang yang buta itu, sehingga orang yang buta itu merasakan sesuatu perbaikan-perbaikan di dalam dirinya. Begitu juga sesuatu yang berhubungan dengan Allah, bersinggungan dengan Sang Firman itu, semuanya akan kembali dan semuanya akan diperbaiki dengan sendirinya. Begitu juga nanti yang akan kita lakukan, yaitu mengambil tubuh dan darah Kristus itu. Ketika semuanya itu bersentuhan dengan Kristus, dengan doa-doa dari Sang Kristus, yang tadinya adalah roti, kita yakini dan kita percayai, Dia akan menjadi tubuh dan darah Kristus itu sendiri, dan akan masuk ke dalam diri kita, akan menjadi penyembuhan secara rohani di dalam diri dan hati kita. Begitu juga ketika Tuhan mengoleskan itu semuanya, Dia diminta pergilah ke kolam Siloam, maka dia akan bisa melihat semuanya itu. Jadi ketika Tuhan sudah menyentuh hati kita, ketika Tuhan sudah mencolek hati nurani kita, apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Tidak. Tetapi kita harus berjalan ke kolam Siloam. Mungkin dalam masa perjalanan itu, karena tidak tahu, mungkin orang buta itu mungkin juga akan tersandung, mungkin juga akan jatuh, atau mungkin akan terdorong oleh sesuatu yang kita nggak tahu dalam perjalanan setelah diolesi lumpur tadi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan perjuangannya, dia mencoba untuk mendekati kolam Siloam. Dan ketika dia sudah membasuh, dan dia bisa melihat. Kolam Siloam artinya adalah yang diutus. Dan ada beberapa bapak-bapak gereja menafsirkan kolam itu, yang dimaksud itu adalah kolam pertobatan, di mana ketika sesuatu yang telah ilahi itu telah menyentuh diri kita, menyentuh hati nurani kita, maka kita harus mencari suatu pertobatan. Pertobatan, air mata pertobatan, di mana yang dulunya kita mungkin penuh luka di dalam hati kita, penuh suatu yang berdosa di dalam diri kita, datang ke kolam Siloam. Tetapi ada juga yang mengatakan kolam Siloam itu adalah suatu tipologi dari kolam baptisan. Jadi ketika kita semuanya mengalami suatu pertobatan, pertobatan hanya dengan air mata yang mendalam, atau pertobatan di mana kehidupan kita yang dulu gelap, kehidupan kita yang amburadul, kehidupan kita yang dulu penuh dengan dosa-dosa, ketika kita datang ke kolam Siloam, mungkin dengan air mata pertobatan, atau kita datang untuk dibaptis dengan baptisan secara kekristenan, secara ortodoksi, maka pertobatan itu akan terjadi, dan kerusakan dan kesembuhan itu akan terjadi tanpa kita sadari. Secara otomatis semuanya itu akan tersembuhkan. Orang buta mampu bisa melihat. Orang buta ini yang sejak lahir bisa melihat. Apa yang dia lihat? Yaitu sesuatu yang pada waktu itu belum pernah dia lihat. Dia melihat suatu keindahan dunia. Dia melihat suatu permata. Dia melihat sesuatu yang mungkin secara dunia yang belum pernah ia lihat ketika dia buta itu. Tuhan ingin dalam bacaan ini mungkin
ingin mengingatkan kita bahwa ketika dalam kebutaan mungkin kita juga tidak pernah melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Apakah yang terjadi di sekitar kita? Kita buta. Kadang kita tidak mengenal di antara kita, tidak mengenal saudara-saudara kita, tidak mengenal apa yang ada di hadapan kita. Dan kita tidak tahu bagaimana melihat keindahan daripada pelangi itu ketika kita buta itu tadi. Dan Tuhan tadi dikatakan mengaduk tanah dan dioleskan dan dia bisa melihat. Ketika dia sudah melihat hal-hal yang duniawi, kita semua sudah melihat yang duniawi, maka dalam bacaan ini pun juga kita diingatkan tentang tanah itu, supaya kita juga bisa melihat apa yang telah diberikan oleh Allah di dalam tanah yang diaduk tadi. Artinya bahwa kita juga melihat hari akhir dari kehidupan kita, bahwa kita nanti pada akhirnya juga akan kembali lagi kepada tanah, kepada debu itu. Jadi apa yang harus dilihat? Yang harus kita lihat adalah semuanya. Semuanya yang harus kita lihat. Baik itu suatu keindahan-keindahan, baik itu suatu kebahagiaan-kebahagiaan, baik itu suatu penderitaan-penderitaan, semuanya harus kita ingat dan harus kita lihat. Dan kita harus tahu, dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa semuanya yang kita lihat di dunia ini pada akhirnya juga akan kembali kepada tanah. Semuanya akan kembali. Maka Tuhan mengingatkan, pergilah ke kolam Siloam, bertobatlah, datanglah, basuhlah, bertobatlah dengan air mata pertobatan. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan, segala sesuatu yang pernah kita alami, datang dan mendekatlah kepada Kristus, supaya kasih karunia itu mampu masuk ke dalam diri kita dan mengubah yang mana dulu tadinya kita ini buta, dan ketika ada air mata pertobatan, semuanya akan terbuka dan semuanya akan dicelikkan tentang segala sesuatu yang selama ini kita tidak pernah tahu. Dan saudara-saudaraku, marilah kita semuanya mencoba datang ke kolam Siloam itu. Entah kita datang di dalam kolam Siloam itu, di dalam kolam pertobatan itu, mungkin juga ada sesuatu yang menghalangi. Baik itu yang menghalangi ada di dalam lingkungan kita, ada di lingkungan gereja, ada di lingkungan kerjaan, ada di lingkungan keluarga, atau ada di lingkungan manapun. Tetaplah berjalan, tetaplah melakukan suatu kebaikan, tetaplah berjalan melakukan suatu pertobatan, supaya Allah menjamah dan memberikan kita kasih karunia dengan pertobatan itu. Marilah kita mencoba untuk melakukan semuanya itu, hanya di dalam namanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan.